Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX 6BP118 yang terinspirasi dari skema box bandpass yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker BNC dengan tipe 18TBW 1008 ohm. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 423,5 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 424 atau 425 mm. Kemudian ukuran total dari magnet hingga gasket, ini berukuran sekitar 225,5 mm. Ketebalan gasket 15,5 mm, ukuran antara baut 443 mm, ukuran terluarnya 460 mm. Dan mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Jadi lembar parameter ini gue ambil langsung dari websitenya BNC, dimana informasi yang tersedia kurang lebih seperti ini. Sekarang kita fokus ke spesifikasi teknis dan TS parameternya aja. Kita intip dulu beberapa poin dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 460 mm atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 1500 watt. Continuous power handling atau program power ini 3000 watt. Jika lu masih ragu dengan perbedaan antara nominal power handling dengan program power ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Kemudian untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 96 dB. Untuk rentang frekuensi, mulai dari 35 sampai 1000 Hz. Ukuran voice coil-nya 100 mm atau 4 inci. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk fs 35 Hz, RE 5,3 ohm, case 0,41, GMS 8, GTS 0,39, fast 175 desimeter kubik, SD 1210 cm per segi, efisiensi 1,76%, Xmax 12 mm, Xvar 14 mm, MMS 245 gram, BL 26,4 Tesla meter, induktansi voice coil-nya 2,45 mH dan EBP-nya 85. Untuk jenis box speaker, jika kita mengambil patokan pada referensi EBP, ini tentu udah bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Jadi sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 1600 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Rekomendasi titik potong bawahnya di sekitar 40 Hz dan atasnya di 80 Hz. Ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan.
karena untuk efisiensi akhirnya itu juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 40 Hz, frekuensi 37 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 40 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 109 Hz ini udah bisa direspon pada 0 dB dan 121 Hz pada minus 3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 1600 Watt, pergerakan udara pada port utama, puncaknya diperkirakan sekitar 16,5 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 12,2 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, untuk port utama, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 33 Hz pada minus 3 dB. Sementara untuk port kedua, ini akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 127 Hz pada minus 3 dB. Sebelum membahas skema, kita bahas dulu berapa lembar multiplex yang dibutuhkan untuk satu box speaker ini. Meskipun tanpa gambaran secara visual, perkiraan kasarnya kurang lebih 2 lembar. Ini tentu dengan asumsi tanpa kesalahan dalam proses pemotongan bahan. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 800 mili, panjang ke belakang 860 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Untuk port utama, ini menggunakan ukuran 130 mili. Lalu untuk kedalamannya yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 555 mili. Sementara untuk port kedua, ukurannya juga 130 mili. Dengan kedalaman yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 350 mili. Sementara ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 208 mili. Ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 520 mili. Kemudian untuk triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding dalamnya. Kemudian untuk dinding belakang ini juga menggunakan 2 lapis. Ini bertujuan untuk memastikan box benar-benar kokoh, sehingga potensi box bergetar yang biasanya akan membuat suara itu mundur ke belakang, ini tentu bisa diminimalkan.
Untuk tekukan ini yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 85 mili. Untuk dinding depannya ini juga menggunakan 2 lapis, satu sebagai frame utama dan satu lagi sebagai penutup dari pintu depannya. Selain bertujuan untuk memperkuat, di sisi lain karena pemasangan speaker nanti dari bagian depan ini. Untuk bukaannya nanti bisa disesuaikan aja, dan rekomendasi gua bisa dibuat dari sekitaran ini sampai ke sini aja. Sementara untuk lapisan dinding terluarnya, ini dibikin full untuk mendapatkan efek simetris yang lebih baik. Lalu segitiga kecil ini bertujuan untuk mengurangi potensi kebocoran suara. Untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk menjaga aerodinamikanya. Dan posisi handle di sini sengaja dipilih yang bertujuan untuk meredam getaran yang mungkin aja dihasilkan. Tapi nanti tinggal lo custom aja sesuai kebutuhan. Jadi segitu aja untuk skema dari box NTX E6BP118 khususnya untuk transducer speaker BNC dengan tipe 18TBW100. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.